Selamat siang semuanya. Hari ini saya mau sedikit sharing mengenai hormon. Ini judulnya yang diminta kemarin tentang anti-aging, tapi saya sedikit ubah menjadi prevent aging. Karena menurut saya sebetulnya aging itu nggak bisa kita antiin, karena proses perjalanan penuaan itu pasti akan terus berjalan. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mencegah supaya penuaan itu terjadi prosesnya lebih lambat dan juga bagaimana waktu kita menjalani proses penuaan kita, kita memiliki kesehatan yang tetap optimal, kita tetap bisa produktif. Sehingga, kalau saya menamakannya kita bisa tua dengan menjalani proses penuaan kita dengan aging gracefully. Oke, ini logo yang saya cantumkan, sharing hari ini tuh diminta oleh kedua ketua dari kelompok ini, yaitu kelompok dari Mami dari I Am Light sama ABG. Jadi karena yang bertatap muka dan meminta langsung, saya membawakan materi ini untuk disampaikan kedua orang ini, jadi, mmm, logonya yang saya cantumkan adalah logo dari kedua grup ini ya, karena saya bingung grupnya banyak sekali. Oke, satu hal lagi yang saya mau tekankan adalah soal aging. Kemarin waktu disampaikan di undangan ke teman-teman sekalian mungkin disampaikan bahwa, ini akan membahas soal kalau menginginkan kulit yang kinclong, datang ke Zoom kali ini. Mungkin kalau yang datang dengan motivasi ingin kulit kinclong dan ingin mendapatkan satu tips dari saya tentang hal itu akan kecewa karena siang hari ini saya tidak akan banyak membahas soal estetik karena memang betul estetik adalah bagian dari aging, tapi sebetulnya dari segi struktur piramida, estetik itu posisinya adalah di atas, superficial. Yang lebih penting daripada itu sebetulnya adalah apa yang di dalam ini loh. Karena apa yang ada menjadi basis dan apa yang ada di dalam ini kalau kita bereskan dengan baik, maka yang tampak di atas pun akan, tampak baik. Jadi hari ini, topik saya akan lebih membahas soal apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. Mungkin di sesi lain kita bisa bahas, lebih jauh mengenai estetiknya ya, yang ada di superficial atas. Oke, sekarang bicara soal hormon, apa sih hormon itu? Jadi, eee, hormon itu sebetulnya adalah pembawa pesan antar sel. Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita, sel itu adalah bagian terkecil, unsur terkecil, di dalam tubuh kita. Seperti kita berkomunikasi antar sesama manusia, seperti saya. Saya sebagai pembawa pesan, teman-teman sekalian semuanya sebagai penerima pesan. Jadi ada pembawa pesan, ada pengantar pesan, ada penerima pesan. Begitu juga dengan sel kita. Antar setiap sel kita itu mereka berkomunikasi di dalam tubuh kita. Nah, salah satu metode komunikasi yang ada adalah lewat sistem endokrin, yaitu lewat hormon ini. Jadi, ada ada sel yang menghasilkan hormon, kemudian hormon ini akan dibawa masuk ke dalam pembuluh darah, dihantar menuju ke target sel. Nah, beginilah salah satu cara antar sel kita berkomunikasi. Ada beberapa cara lain, tapi siang hari ini kita membahas tentang hormon. Jadi ini adalah organ endokrin yang membawa pesan itu adalah hormon itu ke sel target. Jadi jaraknya kalau untuk terkait dengan hormon ini akan bisa jauh komunikasinya. Jadi sel dari kepala misalnya dia akan bisa sampai kasarnya itu sampai ujung kaki. Jadi mereka bisa mencapai komunikasi dengan jauh lewat hormon ini. Nah, seperti yang kita kenal, mungkin udah sering sekali lihat gambar ini bahwa di dalam tubuh kita tuh sebetulnya banyak sekali organ yang menghasilkan hormon, jenis hormonnya pun macam-macam. Tapi pada siang hari ini topik pembahasan saya batasi pada tiroid dan juga pada kelenjar adrenal, terutama yang di glukokortikoid. Oke. Nah, untuk tiroid sendiri sekarang bagaimana sih tiroid itu dihasilkan? Jadi pertama di hipotalamus, salah satu bagian dari otak kita, itu akan mengirim sinyal pesan ke kelenjar pituitary. Jadi kelenjar pituitary kita ada dua, anterior dan posterior. Ini anterior yang di depan. Hipotalamus akan mengirim pesan ke anterior. Kemudian di anterior pituitary ini akan dihasilkan namanya TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, TSH ini akan merangsang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid kita akan memproduksi T4 dan T3. T4 adalah hasil produksi yang lebih banyak daripada T3. T3 dihasilkan dalam jumlah lebih dikit, tetapi T3 ini memang yang aktif yang bisa bekerja. Nah, T3 ini didapatkan dari mana lagi selain dari produksi ini? Dia akan didapatkan dari perubahan T4
menjadi T3 di jaringan perifer. Perifer itu adalah di jaringan tepi. Di sepanjang perjalanan itu, T4 ini akan bisa berubah menjadi T3 dengan bantuan beberapa mineral. Salah satunya adalah selenium. Ya, nggak cuma selenium, ada beberapa yang lain, tapi yang paling utama adalah selenium. Kemudian, selain T4 menjadi T3, dia juga akan sisa metabolitnya akan berubah menjadi RT3. Nah, RT3 ini adalah unsur yang tidak aktif. Jadi yang aktif benar-benar yang bisa bekerja itu adalah T3. Nah, kita akan lihat problem yang sering terjadi adalah T4 ini banyak yang bukan menjadi T3 tapi malah lari menjadi RT3. Nah, inilah di sinilah yang akhirnya cukup jadi banyak masalah terutama pada kasus-kasus yang hipotiroid. Nah, keadaan apa aja sih yang menyebabkan RT3 itu bisa meningkat? Nah, salah satunya adalah kehamilan dan estrogen. Dua ini dikarenakan hormon yang berperanan penting. Seperti yang saya pernah bilang di grup waktu itu sepintas bahwa hormon kita itu sebetulnya akan bekerja seperti orkestra. Salah satu hormon mengalami masalah, entah dia lebih tinggi atau lebih rendah, maka dia akan membuat suara sumbang. Dia akan membuat gangguan di hormon yang lain. Jadi itu sebabnya dalam menterapi hormon, sebetulnya jarang sekali kita menterapi hormon tuh hanya satu atau dua, karena biasanya antar hormon yang satu dengan yang lain akan saling berkaitan. Nah, kemudian soal puasa berlebihan. Kemarin juga di grup, sepintas saya baca, walaupun saya nggak terlalu aktif membuka grup juga, tapi sempat ada yang cerita kalau nggak salah, dia puasa, bukan puasa, diet diet gila-gilaan kalau nggak salah waktu itu dia cerita, diet gila-gilaan kemudian dia mengalami, keluhan rambutnya rontok. Nah, sebetulnya kalau menurut saya itu kemungkinan besar dikaitkan karena, hormon tiroidnya jadi terganggu akibat, diet yang berlebihan, puasa yang berlebihan. Nah, faktor lain adalah keadaan infeksi. Nah, selain keadaan infeksi ada gangguan liver atau ginjal, karena di liver atau ginjal ini adalah kita tahu salah satu organ juga yang memiliki peranan untuk proses perubahan T4 menjadi T3. Kemudian karena mineral yang kurang, selenium dan zinc, adanya gangguan dari toksisitas, kadmium, merkurilit, dan kalau secara khusus di tiroid ini juga adalah problem di fluoride dan klorin ya yang banyak kita jumpai di pasta gigi dan juga air. Nah, dalam kadar berlebih itu akan mengganggu tiroid. Dan lagi yang penting adalah keadaan tinggi kortisol, katekolamin dan sitokin. Sitokin ini adalah mediator inflamasi di mana nanti kalau bicara soal aging kita akan banyak bicara soal inflamasi. Nanti di slide-slide saya berikutnya saya akan membahas juga mengenai apa sih sebenarnya inflamasi itu karena itu akan banyak kita sering dengar saat kita bicara soal aging proses, ya. Nah, apa sih fungsi tiroid itu apa saja? Tiroid itu memiliki fungsi utama, dia akan mengatur basal metabolic rate. Jadi, basal dari metabolik itu banyak dikontrol oleh tiroid. Nah, salah satunya adalah oksigenasi. Jadi, di setiap sel kita itu ada mitokondria. Mitokondria itu seperti dieselnya sumber energi di setiap sel. Nah, di situ butuh oksigen dan untuk bekerja akan membutuhkan tiroid. Makanya tiroid ini penting sekali dan sangat berperanan terhadap metabolisme, termasuk juga akhirnya metabolisme lemak, karbohidrat, protein. Kemudian di sistem tubuh kita, kardiovaskuler, muskuloskeletal, dan juga SSP itu akan punya peranan tiroid di dalam situ. Nah, apa aja kondisi ketidakseimbangan tiroid? Ketidakseimbangan itu bisa berlebih atau tiroid itu rendah. Kalau ketidakseimbangan itu berlebih atau yang kita sebut hipertiroid, maka gejala-gejala yang akan tampak biasanya adalah metabolisme yang meningkat. Akibatnya apa? Berat badannya susah gemuk, terjadi penurunan yang hebat. Kemudian pasiennya cenderung tidak toleransi terhadap panas, cepat, keringetan, rasa gerah terus. Kemudian palpitasi itu deg-degan. Jadi bermasalah juga nanti akhirnya ke jantung, kemudian muntah diare, goiter itu pembesaran kelenjar, kalau pembesaran kelenjarnya ke depan bisa atau ke belakang, kalau ke dalam maka akan mengalami gangguan menelan pasiennya. Kemudian pasiennya juga cenderung bisa cemas karena ada hyperactivity. Exophthalmos matanya cenderung melotot. Ini khas sekali pada Graves' disease dan juga pretibial mixed edema. Nah, apa saja sih yang menyebabkan hipertiroid ini? Nah, hipertiroid ini bisa disebabkan karena inflamasi atau infeksi, kemudian genetik juga berperanan, bisa juga karena terjadi tumor, dan lama-lama juga bisa sekarang yang cukup booming adalah autoimun. Jadi infeksi yang berkepanjangan itu nanti bisa menyebabkan hipertiroid ataupun hipotiroid. Tinggal lihat T helper mana yang akan berperanan di situ. Nah, lama-lama itulah di situ autoimun terjadi.
Oke. Nah, untuk hipotiroid sendiri, sebab yang paling sering itu memang biasanya adalah karena kekurangan iodin. Kemudian penyakit-penyakit autoimun juga bisa menyebabkan hipotiroid, tumor, pos operasi, biasanya pada pasien, yang pos operasi kadang sudah tidak ada jaringan yang tertinggal gitu ya, atau jaringan yang tertinggal sangat minim, otomatis untuk produksi hipotiroid sangat rendah karena mesinnya sudah tidak ada lagi. Kemudian faktor genetik dan juga tiroiditis adalah infeksi, mmm, pada kelenjar tiroid. Nah, tanda dan gejala pada hipotiroid apa saja? Bisa fatigue, kelemahan, rasa lemah karena metabolismenya menurun. Kemudian yang khas juga ini adalah peningkatan berat badan. Biasanya pasiennya merasa, "Saya udah nggak banyak makan, saya udah mulai kurangin makan, tapi kenapa berat badan saya tetap atau malah meningkat?" Kemudian mood terganggu. Nah, kalau yang tadi hiper itu akan sensitif terhadap panas, keringetan terus, kalau ini sensitif terhadap dingin. Biasanya di suhu ruangan atau suhu yang ruangan ber-AC aja, ujung-ujung ini akral ya, akral ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki akan terasa dingin. Kemudian juga gangguan kolesterol akan berdampak ke situ karena punya peranan besar di metabolik. Kalau yang tadi diare ini malah susah buang air besar atau konstipasi. Terus adanya gangguan haid dan juga problem dalam fertilitas. Nah, kedua ini dikaitkan sebetulnya bisa terjadi karena gangguan pada tiroid ini akan mengganggu pada prolaktin yang nantinya akan berpengaruh juga kepada seks hormon kita. Kemudian pasiennya jadi cenderung kurang berkeringat dan juga bisa terjadi goiter. Nah, untuk penegakan diagnosisnya apa? Untuk penegakan diagnosis, pertama tetap kita harus tanyakan dari anamnesa, yaitu riwayatnya, riwayat penyakitnya, riwayat keluarganya, kemudian dari tanda-tanda dan gejala fisik, dan tetap penegakan diagnosa pasti adalah dari laboratorium atau kalau memang memungkinkan dilakukan pemeriksaan USG. Nah, di luar negeri itu ada beberapa yang menyarankan dilakukan pemeriksaan temperatur tes. Jadi pada saat bangun tidur, sebelum banyak aktivitas bergerak, diukur suhu tubuhnya. Tetapi tetap ini bukan pemeriksaan gold standard untuk penegakan diagnosis. Ya, jadi tetap paling bagus itu kita sarankan adalah pemeriksaan laboratorium dan USG. Nah, di sini kan cukup banyak orang awam yang mulai mendalami soal health. Saya minta tolong agak concern jangan terlalu cepat menegakkan diagnosis karena kita pun aja sebagai dokter menegakkan diagnosis akan sangat berhati-hati. Jadi jangan gegabah cuman hanya dengan baca-baca dari internet, kemudian dengan tanda dan gejala yang ya seadanya dicocok-cocokin gitu ya, terus akhirnya menegakkan diagnosa. Ya, jangan lakukan itu. Tetap harus sesuai prosedur lakukan pemeriksaan karena ini yang objektifnya lah ibaratnya begitu ya. Walaupun memang um, kita tetap harus melakukan penyesuaian antara laboratorium dan klinis ya. Jadi memang kedua itu harus tetap kita sinkronkan ya dalam kita menegakkan diagnosis. Nah, treatmentnya apa? Yang pertama paling penting yang menjadi basis semuanya adalah perubahan lifestyle. Kita akan mau obatin kayak apapun, mau dikasih apapun, kalau lifestyle-nya tidak diperbaiki semua akan sia-sia. Ya, jadi pertama healthy gut. Gut pencernaan ini sekarang adalah second brain kita. Jadi gut ini harus dijaga dengan baik. Baik kita harus perhatikan dari asam lambung, kualitas asam lambung, kemudian juga dengan enzim pencernaan, dan juga adalah probiotik mikrobiota yang ada di dalam pencernaan itu. Semua harus dalam keadaan baik dan berfungsi baik dan seimbang. Kemudian yang kedua adalah healthy food and drink. Jadi sekarang sudah mulai harus kurangi makanan yang tinggi kalori, ya tinggi high high kalori, high sugar. Kemudian terutama juga adalah refined sugar, kemudian makanan-makanan yang dipenuhi dengan pengawet itu sudah saya sarankan untuk mulai ditinggalkan dan juga untuk minum usahakan sehari itu minum air putih cukup banyak. Ini kelihatannya sepele tapi seringkali kita tidak melakukan itu dengan maksimal. Drink ini sebetulnya air berapa banyak sih yang dibutuhkan sebenarnya tergantung dari berat badan kita masing-masing dan aktivitas kita masing-masing. Tetapi secara umum kurang lebih kita membutuhkan asupan air itu 2 sampai 2,5 liter per hari ya secara umum. Kemudian healthy sleep. Ya, istirahatlah yang cukup. Jam tidur sekarang ini kebiasaan orang tidur larut malam, bangunnya siang. Nah, kalau bisa mulai rubah kembali, tidurlah lebih awal, bangun lebih awal. Itu akan jauh lebih baik. Ya. Yang keempat adalah healthy stress. Stres itu perlu, tetapi jangan jangka panjang. Stres itu perlu,
tetapi harus dapat kita manage dengan baik. Kita nggak mungkin hidup lepas dari stres, tapi kita harus belajar bagaimana kita bisa memanage stres itu dengan baik. Kemudian healthy exercise, olahraga ini juga penting, tetapi saya melihat pergeseran berapa tahun terakhir ini, orang bagus satu sisi mulai perbaikin lifestyle, dia mulai tahu pentingnya berolahraga, tapi olahraganya jadi ekstrim. Nah, saya juga nggak terlalu setuju itu dilakukan, karena ada batasan-batasan tertentu untuk melakukan olahraga yang baik, yang sehat. Kalau ini dilakukan terlalu ekstrim, ya, itu akan malah menyebabkan kerusakan di dalam sel dengan peningkatan radikal bebas yang akhirnya juga akan membuat aging proses menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir mungkin untuk komunitas di sini ini nggak terlalu bermasalah lagi toxin free, karena mungkin komunitasnya di sini sudah mulai aware dengan mulai mengganti produk-produk sintetik di rumahnya maupun di personal care-nya dengan produk-produk yang lebih berbasis natural, berbasis alam. Ya, tetapi ini adalah dasar yang harus diingat. Kemudian berikutnya, di lini berikutnya adalah kita perbaiki mulai dari nutrisi. Yang pertama adalah vitamin. Vitamin apa yang penting? Semua vitamin penting. Semua harus dalam keadaan baik. Tidak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Tetapi kalau terkait langsung dengan tiroid ini, yang penting adalah vitamin B dan vitamin D. Oke, kemudian mineral itu juga penting. Semua mineral juga penting, punya manfaatnya sendiri-sendiri. Tapi yang balik terkait dengan tiroid ini adalah zinc, selenium, dan juga tidak kalah adalah iodine. Karena iodine ini adalah yang dipakai sebagai struktur dasar dari pembentukan T4, T3 itu, ya. Kemudian ada tirosin dan juga antioksidan, karena beberapa kerusakan itu disebabkan karena radikal bebas. Jadi kalau memang orang yang punya kegiatan dan berpotensi radikal bebasnya tinggi, ya disarankan juga ditambahkan asupan antioksidan. Kemudian kalau itu semua proses gagal, maka kita lakukan terapi dengan hormon. Nah, hormon replacement terapi ini sendiri pun juga ada beberapa, ada 2 macam. Di Indonesia sendiri memang kita masih banyak menggunakan sintetik, tetapi di luar negeri sekarang sudah mulai berkembang bioidentical hormone replacement therapy, di mana yang membedakan adalah struktur molekul dari hormon ini berbasis natural. Mereka mengklaim berbasis natural, yang artinya adalah struktur molekulnya serupa dengan struktur molekul tubuh kita. Jadi diharapkan efek-efek negatif dari pemberian hormon replacement therapy ini bisa lebih terkendali, lebih terkontrol. Berikutnya kita akan masuk ke kortisol. Jadi kortisol ini adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal kita. Jadi kelenjar adrenal kita itu posisinya di mana? Dia posisinya ada di atas ginjal. Ini ginjal kita, ini kelenjar adrenal kita, bentuknya seperti topi. Nah, kelenjar adrenal kita ini kalau kita potong melintang, maka di dalamnya terdiri dari dua lapisan, yaitu korteks yang di bagian luar dan medula yang di bagian dalam. Lapisan korteks ini sendiri pun terbagi menjadi 3 zona, yaitu glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Di zona glomerulosa ini akan banyak mengatur hormon-hormon yang terkait dengan mineral, regulasi mineral. Untuk fasciculata, inilah di sini adrenal akan dihasilkan. Kemudian untuk di zona reticularis akan dihasilkan hormon androgen yang kita kenal di HEA, dan juga di area medula ini akan dihasilkan hormon stres, yaitu epinefrin, norepinefrin. Nah, ini nanti akan menstimulasi saraf-saraf simpatetik kita pada keadaan dibutuhkan. Nah, ini sebetulnya adalah pathway-nya dari kolesterol, hormon yang berbasis dari kolesterol. Jadi sebetulnya semua hormon-hormon ini itu dibentuk dasarnya dari kolesterol. Oleh karena itu, jumlah kolesterol kita tidak boleh kurang, juga tidak boleh terlalu berlebih. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat anti kolesterol, tetap dipantau juga, jangan sampai terlalu rendah sekali, karena kalau kolesterol ini terlalu rendah, maka pembentukan hormon-hormon ini pun juga akan kacau, karena biar gimana pun kolesterol ini adalah bahan baku utamanya. Tetapi bukan berarti juga jadi pembelaan, oh nggak apa-apa kolesterol saya tinggi, nggak begitu juga, ya. Nah, semua basisnya adalah dari kolesterol. Dari kolesterol ini bahan bakunya akan dirubah menjadi hormon-hormon ini semua. Jadi ada seks hormon yang di sisi kanan, testosteron, estradiol. Kemudian ini adalah hormon-hormon yang hormon-hormon aldosteron dan kortisol ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, ini juga alasannya kenapa kalau pada pasien yang stres berkepanjangan, di mana tubuh membutuhkan produksi kortisol yang tinggi, ini akan mengacaukan hormon-hormon yang lain. Karena jalur ini akan diarahkan cenderung untuk pembentukan kortisol.
Ini gambaran sederhananya bahwa dari kolesterol akan ke pembentukan pregnenolon, kemudian pregnenolon akan dibagi menjadi DHA, progesteron, dan aldosteron, progesteron akan ke kolesterol. Nah, untuk setiap proses pemindahan perubahan ini akan dibutuhkan vitamin-vitamin tertentu yang akan bekerja. Oleh sebab itu, makanya saya bilang vitamin itu akan sangat berperanan penting dalam pembentukan atau sintesis dari hormon. Jadi itu nggak boleh kurang ya, nggak ada yang penting mana, yang nggak penting yang mana. Nah, apa sih fungsi kortisol itu? Nah, sebetulnya fungsi kortisol itu adalah hormon yang kita gunakan untuk menghadapi stres. Jadi paling gampang dikenal itu sebagai hormon fight or flight. Karena apa? Hormon kortisol ini akan diproduksi pada saat kita menghadapi satu stresor. Jadi bayangkan saja kita dikejar macan misalnya gitu ya, itu kan menakutkan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita diam-diam aja? Kan nggak mungkin. Yang kita lakukan adalah antara kita fight, melawan, atau kita lari, flight. Ya, kita kabur, kita lari. Nah, untuk melakukan itu, kita butuh energi, bukan? Nah, energi itu datangnya dari mana? Dari glukosa. Oleh sebab itu, pada dalam keadaan stres, biasanya glukosa dalam darah akan tinggi. Karena itu memang dibutuhkan untuk setiap sumber energi kita. Karena glukosa itu adalah salah satu sumber energi utama dalam tubuh kita. Ya. Kemudian pada saat dalam keadaan tegang begini, otomatis blood pressure kita akan cenderung meningkat. Dan ini juga akan berdampak pada fungsi otak dan juga sistem imun. Ya. Jadi kortisol ini akan mempengaruhi sistem imun. Kalau kortisol itu tinggi, tingginya sedikit, maka akan kepakai untuk pembentukan menjaga sistem imun. Tapi kalau tingginya terlalu berlebihan, maka dia akan mensupres sistem imun. Oke. Nah, kortisol sendiri itu diproduksi secara sirkadian. Jadi enggak sepanjang satu hari akan flat. Jadi dia akan diproduksi pada pagi hari tinggi di saat kita bangun tidur karena kita akan melakukan aktivitas kan, jadi kortisol itu perlu tinggi. Kemudian dengan di tengah hari dia akan cenderung menurun sampai akhirnya malam hari, waktunya kita tidur, waktunya kita istirahat, dia akan berada pada titik terendah. Nah, kemudian di tengah malam menjelang pagi dia akan kembali naik dan begitu seterusnya untuk mempersiapkan kita bangun pagi untuk kita siap lagi menghadapi hari yang baru. Ini adalah fisiologi normal dari kortisol. Tapi pada saat stres itu berkepanjangan, nanti kita lihat akan ada terjadi perubahan dari fase-fase ini. Jadi ini adalah HPA aksis proses pembentukan kortisol, sama ya dari brain, kortisol bila ada stres terjadi di brain, di otak kita akan memproduksi yang namanya CRF. CRF ini akan merangsang pituitary kita untuk menghasilkan ACTH, dan ACTH ini adalah zat yang akan merangsang adrenal kita menghasilkan kortisol. Nah, nanti kalau kortisol ini dalam jumlah tinggi, kortisol ini akan kembali menekan feedback negatif supaya brain ini tidak menghasilkan lagi. Nah, ini gambaran komiknya ya, untuk gampang. Kalau kita lagi dalam keadaan stres nih, misalnya mau ada ujian, kalau pelajar gitu ya, maka hipotalamus akan menghasilkan CRH. CRH ini akan meminta si pituitary menghasilkan ACTH. ACTH ini akan otomatis meminta si kelenjar adrenal ini untuk menghasilkan kortisol. Kalau kortisolnya sudah tinggi, dia akan bilang, stop, jangan produksi lagi, stop, diem. Nah, inilah regulasi normal. Nah, pada saat kortisol itu tinggi, tadi seperti yang saya jelaskan, maka akan terjadi kenaikan tingkat glukosa. Oke, nah peningkatan glukosa yang tinggi ini pun juga akan memberikan feedback negatif untuk hipotalamus supaya tidak menghasilkan lagi CRH dan berikut seterusnya. Ini sebetulnya HPA aksis normal yang terjadi yang sudah diciptakan dalam tubuh kita. Nah, ini bicara soal inflamasi yang tadi saya sebut-sebut. Apa sih inflamasi? Inflamasi itu? Inflamasi itu merupakan bagian dari respon imun tubuh saat tubuh mengalami kerusakan. Jadi, apabila terjadi infeksi di dalam tubuh kita, apabila terjadi stres di dalam tubuh kita, maka proses inflamasi ini akan berjalan di dalam tubuh kita. Nah, ini ada perbedaan. Yang pertama adalah akut inflamasi. Akut inflamasi itu adalah inflamasi akut, inflamasi yang baru terjadi dan jangka pendek. Jadi, apabila ada stimulus, tubuh atau sistem imun kita akan melawan, akan melakukan tugasnya untuk melakukan penyembuhan, dan pada saat stimulus berakhir, sudah stop, akan terjadi proses healing, berhenti fasenya sampai di situ. Akut inflamasi, oke, akan bagus, atau stres yang pendek tadi saya bilang, contohnya itu akan bagus untuk tubuh kita. Tetapi untuk kronik inflamasi atau inflamasi yang terus berkepanjangan terjadi terus-menerus, nah stimulus itu akan terus diberikan tuh untuk sel imun kita bekerja terus. Akhirnya adalah akan terjadi kekacauan dalam sistem imun kita sendiri. Contohnya salah satunya adalah
tidak terjadi regulasi, yang terjadi adalah contohnya salah satunya adalah autoimun. Jadi terjadi gangguan dalam sel sistem kita, sistem imun kita untuk melakukan regulasi tugasnya. Nah, itu juga terjadi pada kortisol ya. Kalau kronik stres, elevatis stres hormon akan terus meningkat, lama-kelamaan akan terjadi kerusakan di otak. Ya, terus circle-nya seperti ini. Juga kalau terus terjadi akan mengalami gangguan di prefrontal cortex dan juga di amigdala. Nah, tetapi tubuh kita itu diciptakan Tuhan pintar. Ya, jadi nanti kita lihat bagaimana brain itu mengkompensasi kalau terus terjadi cycle ini. Ya, ini kalau terus kronik itu terjadi, maka akan inflammatory marker ini akan terus meningkat di dalam tubuh kita, terjadi radikal bebas, kemudian plasma kortikosteroid tadi akan meningkat, dan juga akan terjadi perubahan behavior ya. Cenderungnya biasanya orangnya akan suka nyemil manis maupun asin. Nah, ini yang penting juga bahwa ini misalnya dalam keadaan normal, bagaimana sih tubuh kita berespon terhadap stres. Jadi pada saat keadaan homeostasis atau normal, itu tubuh kita akan adaptasi. Ya, ini dalam keadaan keseimbangan. Pada saat terjadi satu stres yang akut, dia akan meningkat kortisolnya, dan pada saat stres itu berhenti, selesai, maka kortisol itu akan kembali menurun, balik ke area normal, ke jumlah normal. Tetapi pada keadaan stres yang berkepanjangan terus di atas terus, tadi kan akibatnya adalah akan terus merangsang otak. Nah, otak terus dirangsang, dia akan terjadi kerusakan di otak. Nah, otak memiliki mekanisme untuk shutdown, untuk melindungi otak dari kerusakan. Jadi yang terjadi adalah otak akan menumpukan responnya, akhirnya terjadilah respon yang unrespon. Akhirnya terjadilah produksi kortisol itu turun. Nah, di fase inilah terjadi yang namanya adrenal fatigue. Ya, apa sih adrenal fatigue? Sering dengar. Jadi adrenal fatigue itu adalah kegagalan dari kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon stres dalam jumlah yang cukup. Jadi akhirnya tidak lagi diproduksi kortisol karena sudah terlalu lelah, dan kalau terus terjadi maka otak yang akan jadi korbannya. Apa saja gejala dari adrenal fatigue? Ya biasanya orangnya akan low energy, orangnya akan rasa capek, lemes, tidak bersemangat, tidur terganggu, rasa seperti apa ya, sumpek gitu ya, mungkin ya. Kemudian cepat lelah, tidur bermasalah, dan inflamasi terjadi, dan yang paling penting adalah blood sugar. Ini akan jadi gangguan tidak terkontrol. Juga kecemasan itu salah satu biasanya canda dari adrenal fatigue. Nah, bagaimana diagnosisnya? Sama seperti tadi tiroid. Kita harus kumpulkan riwayat penyakitnya, tanda dan gejala, dan penegakan diagnosis tetap menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium. Jangan pernah menterapi hormon tanpa pemeriksaan laboratorium, karena segala sesuatu yang rendah atau terlalu berlebihan tidak akan menjadi baik. Oke, treatmentnya sama, basis utamanya tetap adalah lifestyle, sama seperti yang tadi dijelaskan. Untuk nutrisinya, vitamin mineral tetap menjadi tempat nomor 1. Radikal bebas biasanya tinggi pada orang stres, jadi kita perlu tambahkan antioksidan. Dan juga sekarang banyak dikembangkan herbs atau tanaman-tanaman natural, berbasis natural, yang punya sifat sebagai adaptogenik. Nah, herbs ini akan cukup bisa membantu, beberapa herbs bisa digunakan untuk membantu pemulihan dari kortisol, tetapi memang kalau sudah kortisol itu rendah sekali, maka pengobatan menggunakan herbs ini tidak akan terjadi 1 atau 2 minggu atau 1 atau 2 bulan. Perbaikan itu mungkin bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi memang harus intens untuk perbaikannya. Nah, kalau semua metode itu tetap tubuh belum berespon, maka memang mau nggak mau kita harus masukkan kortikosteroid, tetapi ini bukan lini pertama. Jadi ini dilakukan terakhir apabila cara-cara tadi tidak membuahkan hasil, baru kita berikan kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini sendiri pun tidak boleh diberikan jangka panjang. Jadi dia diberikan untuk membantu mengurangi gejala, tapi tetap kita harus support dengan lifestyle, dengan nutrisi, supaya harapannya pelan-pelan pada saat sudah dalam waktu tertentu, kortikosteroid kita turunkan, perbaikan sudah mulai terjadi dengan bantuan nutrisi dan pola hidup yang dirubah. Nah, kalau saya pernah bilang hormon itu orkestra, dari pembahasan hari ini saja, dari 2 hormon ini, sebetulnya ada nggak sih hubungan tiroid dan kortisol? Ada. Jadi hubungannya adalah saat kortisol itu tinggi terus, maka kortisol ini akan mengganggu hormon tiroid. Apa yang dia ganggu? Pertama yang dia ganggu adalah produksi dari TSH.
Dan apabila produksi dari TSH ini terganggu, maka otomatis produksi dari T4 akan terganggu. Selain di titik ini, di titik produksi, yang diganggu berikutnya adalah konversi dari T4 ke T3. Akibatnya apa? Karena T3 ini tidak tinggi, akibatnya tiroid aktif yang untuk bekerja, untuk aktif memetabolis, itu tidak ada, rendah sekali jadinya keberadaan T3 ini. Dan yang satu lagi problemnya adalah R3 yang jadi meningkat. Yang kita tahu bahwa R3 ini bukan R3 yang aktif sebetulnya, ya. Oke, jadi ada kaitan antara kortisol dan tiroid. Itu sebabnya nggak bisa atau jarang sekali kita biasanya mengobati hormon itu cuman salah satu, tapi biasanya pasti akan cenderung ada gangguan yang lain, kita harus telusurin. Oke, demikian presentasi seminar saya. Semoga bisa bermanfaat dengan cerita yang sederhana ini. Paling tidak, saya berharap bisa ada gambaran singkat mengenai hormon kortisol tiroid dan kita bisa sedikit lebih aware. Kalaupun tidak ada yang bisa diingat terlalu banyak dari slide saya, yang saya harapkan bisa diingat adalah ini, karena ini adalah basis dari semuanya. Kita percuma urusin yang atas-atas kalau dasar basis ini tidak kuat dan tidak kita perbaiki. Kita tidak bisa dependent terus pada yang tambahan, fermentasi misalnya, tetapi ini tidak diperbaiki, maka semua akan sia-sia. Oke, sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna. Selamat siang.